Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Arkadaşlar. Nah, hari ini kita berada di Goynuk dan kita akan menziarahi salah satu guru spiritualnya Muhammad Sultan Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang bernama Syekh Aksyamsuddin. Beliaulah guru spiritualnya Muhammad Sultan Al-Fatih, dan hari ini kita bersama Syekh Rizky yang akan menjelaskan siapakah itu Syekh Aksyamsuddin. Kalau di Indonesia kita menyebutnya Syekh Aksyamsuddin, betul Ustaz? Ya, Syamsuddin. Nah, Syamsuddin ya. Tapi kalau di Turki Aksyamsuddin. Nah, dan hari ini kita berada di kota Goynuk, sekitar 3 jam dari kota Istanbul. Dan kalian lihat pemandangannya sangat luar biasa. Hari ini kita akan masuk ke dalam dan melihat bagaimanakah makam guru spiritual Muhammad Sultan Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Kita sambil jalan, kita melihat-lihat. Nah, ini dia masjidnya, Gazi Sulaiman Pasha Jami. Nah, jadi ini desanya sangat luar biasa ya, indah banget teman-teman. Nanti kita akan diceritakan selengkap bagaimana Syekh Aksyamsuddin ini menjadi guru spiritualnya Muhammad Sultan Al-Fatih ketika itu. Ini jalannya ke sini ya. Nah, inilah. Nah, dan inilah makamnya teman-teman. Dan insya Allah kita akan masuk ke dalam dan kita akan melihat sebentar. Kita tentu aja. Assalamualaikum. Ya teman-teman, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di tempat makamnya Syekh Aksyamsuddin, dan insya Allah akan dijelaskan secara lengkap siapakah beliau, bagaimanakah beliau, dan bagaimana beliau bisa dimakamkan di sini. Tafadhol ya Syekh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saat ini kita berada di tempat permakaman Syekh Aksyamsuddin beserta dengan keluarganya. Di sini ada anaknya. Ya, dan di samping di luar sana itu ada makam istri dan anak perempuan dan menantunya. Ya, Syekh Aksyamsuddin mungkin kurang begitu familiar bagi teman-teman di Indonesia. Beliau sebenarnya adalah orang yang sangat berjasa, karena menurut catatan sejarah yang pernah saya baca dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmet Akgündüz, seorang ahli sejarah Turki Utsmani, di situ tercatat bahwasanya Sultan Mehmed ketika selesai menaklukkan Konstantinopel, beliau pernah berkata bahwa sesungguhnya penakluk secara spiritual, penakluk secara ruhaniah dari Konstantinopel adalah gurunya. Yang dimaksud adalah Syekh Aksyamsuddin, karena beliaulah yang mendampingi Sultan Mehmed semenjak kecil hingga beliau dewasa, dan ketika penaklukan pun beliau ada di sisi Sultan Mehmed. Ada sedikit kisah menarik mengenai Sultan Mehmed dengan gurunya Syekh Aksyamsuddin. Jadi dulu sebelum Sultan Mehmed menjadi seorang sultan dan pindah dari dari Manisa ke Edirne, Sultan Mehmed sempat pernah dipukul oleh gurunya, oleh Syekh Aksyamsuddin dengan sebilah rotan. Pukulan itu pukulan yang sangat ia ingat. Bahkan sampai ia menjadi sultan pun terus ia ingat. Kenapa ia ingat? Karena ketika dipukul oleh gurunya, dia tidak merasa melakukan kesalahan apapun, tapi gurunya memukulnya. Suatu ketika perjalanan dari Manisa ke Edirne, ketika Sultan Mehmed diangkat menjadi sultan untuk kedua kalinya setelah ayahnya Sultan Murad II wafat, di perjalanan beliau sempat bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa engkau dulu pernah memukulku sedangkan aku tidak melakukan kesalahan apapun?" Maka gurunya menjawab, "Dengarlah anakku, aku bangga dan waktu inilah yang aku tunggu-tunggu. Bahwasannya aku memukulmu ketika itu
karena aku berharap ketika engkau saat ini menjadi seorang sultan, menjadi seorang pemimpin, engkau akan memimpin rakyatmu, engkau akan memimpin wargamu. Maka di saat engkau melakukan kezoliman terhadap mereka yang mereka tidak melakukan kesalahan, maka mereka akan terus mengingat itu. Maka inilah pelajaran besar bagimu, bahwasanya pukulan ini yang aku lakukan ketika engkau kecil sampai engkau menjadi sultan saat ini, engkau masih mengingatnya. Maka itu juga yang akan diingat oleh masyarakatmu, yang diingat oleh wargamu, yang diingat oleh para orang yang engkau pimpin, bahwasanya ketika engkau menzolimi mereka walau itu kecil, maka mereka akan tetap mengingatnya. Sebuah pelajaran besar. Maka janganlah sekali-kali kita berbuat zolim kepada siapapun. Terima kasih. Lanjut, masih lanjut. Baik, Masya Allah, tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh Ustadz Rizky. Dan Ustadz, ini tuh siapa, Ustadz? Ini masih keluarganya. Yang ini anak pertamanya, Ya. Yang ini anak keduanya. Nah, beliaulah yang Emrullah ini yang menggantikan Syekh Samsudin ketika beliau wafat. Beliau yang menggantikan majelisnya, memimpin dakwah di Goinuk ini. Jadi keluarga besar dari Syekh Samsudin ini memang semuanya rata-rata tinggal di sini karena Di beliau Goinuk ini ya? Besar di sini. Yang bernama, ini tulisannya Emrullah Chelebi. Emrullah Chelebi Oulu, ini anak pertamanya, dan yang kedua bernama Sadullah Jalebi. Masya Allah. Oh ya, satu lagi mungkin tadi yang agak terlupa, Syekh Samsudin ini kenapa beliau meninggal di sini? Karena setelah penaklukan Konstantinopel dan setelah Sultan Mehmed meninggal dunia pada tahun 1481, beliau pulang kembali ke desa ini untuk mengajar kembali di sini hingga beliau wafat di sini. Maka itu kita temukan makamnya beliau di Goinuk, bukan di Istanbul. Di Goinuk. Dan kalau ditarik ulur secara nasab, Syekh Syamsuddin ini itu sampai nasabnya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam. Masya Allah ya. Dan beliau juga menghafal Al-Quran sejak dini, dari umur 7 tahun ya, Ustaz? Dari umur 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran, dan Masya Allah. Dan juga teman-teman, salah satu, ini tongkatnya beliau nih. oh kita lihat ada tongkatnya beliau, teman-teman. Kayaknya ya. Oh, ini tongkatnya, Ustaz. Kalau dalam bahasa Arab kan Syamsuddin, tapi orang-orang Turki lafadznya Syamsuddin tulisannya ya. Syamsuddin. Syamsuddin. Ini bekas tongkatnya beliau masih ada di sini. Nggak ada sejarah apa-apa, hanya mungkin dilestarikan karena masih ada. Ini tongkatnya Syekh Syamsuddin ya. Iya. Masya Allah. Dan beliau ini, Syekh Syamsuddin ini orang pertama yang meneliti tentang kuman juga, teman-teman. Ya. Jadi ulama yang sangat multi talent kalau kita sebut ya. Masya Allah. Ya, memang tipikal ulama pada zaman itu memang tidak hanya fokus terhadap satu keilmuan saja, tapi mereka memang banyak memiliki keilmuan. Jadi tidak aneh ketika orang ahli tafsir, dia juga seorang dokter. Ketika dia ahli biologi, dia juga seorang ahli hadis. Itu biasa pada zaman dahulu. Masya Allah. Ini kalau seperti ini mungkin teman-teman yang belum tahu apa sejarah Ustaz, kenapa makam di Turki itu ada seperti ini? Ya, ini simbol semasa hidupnya beliau itu siapa. Kalau hijau biasanya seperti ini darwish. Jadi seorang guru lah, guru besar, seorang syekh. Oke, di dalam ini kita udah selesai. Nanti kita insya Allah akan melihat suasana di luarnya, dan sejarah singkatnya lagi kita akan jelaskan di luar ya. Teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah melihat makamnya Syekh Syamsuddin di dalam. Sekarang kita melihat bagaimanakah lahan ini diwakafkan oleh beliau dan apakah sejarah dari sini, dan insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Rizky sekarang. Jadi setelah Syekh Samsudin kembali ke Goinuk, beliau mengajar lagi di sini dan membina umat, membina masyarakat yang ada di sekitar Goinuk ini dan menjadikan semacam pesantren kalau di Indonesia ya. Tanah yang ada di sekitar kita ini merupakan tanah wakaf yang diberikan oleh beliau kepada masyarakat yang dulu dikelola oleh Syekh Samsudin untuk pendidikan agama, untuk pendidikan mengajar agama, mengajar Al-Quran dan mengajar ilmu-ilmu lainnya, karena beliau muridnya sangat banyak. Jadi setelah penaklukan Konstantinopel, beliau kembali meminta izin kepada Sultan ketika itu untuk pulang ke kampung halamannya, kembali mengajar
Haji Sulaiman. Biasanya di Turki itu masjid berdasarkan nama siapa yang membangunnya. Itu ditulis dari Sulaiman Pasha. Saya mohon maaf, saya agak lupa siapa. Di situ tertulis bahwasanya masjid ini dibangun pada tahun 1948 ya. Ya, 1948 baru dibangun. Namiri itu pembangunan itu ya? Iya, 1948. Sebelumnya memang tidak seperti ini, tapi direnovasi dan diperbaiki lagi. Kalau di atas Iya. bawahnya baru Dibetulkan, renovasi. renovasi lagi. Jadi memang tempat ini dulunya semacam zawiyah, semacam pesantren. Seperti kalau kita datang ke tempatnya Syekh Nabi Bayu dulu, itu di sana juga ada semacam padepokan atau pesantren. Cuman saat ini sudah tidak ada lagi, sudah menjadi tempat museum dan makam beliau. Tidak jauh beda dengan di sini, gitu. Jadi ini semua sudah diwakafkan oleh beliau. Betul. Ya. Dan kalian bisa lihat pemandangan rumahnya teman-teman. Sekarang jadi tempat rumah penduduk. Dan ini sangat unik teman-teman. Kenapa unik? Karena rumahnya itu semuanya di antara pegunungan, dikelilingi oleh gunung teman-teman. Dan di atas itu ada jam. Ada menara. Jam. Mungkin kita nggak tahu sejarahnya, kurang. Antum tahu tak? Nggak tahu kan? Mungkin itu baru dibangun. Baru dibangun. Buat menjadi ikoniknya. Dan juga ada kita Goindok ini. Luar biasa. Di sini juga para peziarah sering datang ke sini. Karena tadi ketika perjalanan ke sini kita melihat banyak sekali mobil-mobil seperti bis gitu. Tur. Ya, para jamaat-jamaat seperti itu. Mungkin habis berziarah dari sini, masya Allah teman-teman. Ada lagi Seth? Iya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Jadi banyak ulama-ulama yang muncul pada era Kesultanan Turki Utsmani ini yang memang tidak diekspos ke media dan jarang dikenal, terutama oleh kita bangsa Indonesia. Maka orang-orang Indonesia pun jarang yang berkunjung ke sini karena tidak tahu. Maka pepatah tak kenal maka tak sayang itu betul. Ketika kita tidak tahu maka kita tidak ada rasa empati, rasa simpati atau rasa hormat kepada beliau. Padahal jasa beliau ini untuk umat Islam sangat besar. Karena kembali lagi kalau kita tarik benang merah akar sejarah, bangsa Turki ini adalah bangsa yang besar. Ketika kita berbicara tentang bangsa Turki, maka sejatinya kita berbicara tentang Islam. Bayangkan 1400 tahun lebih ya, Islam, orang Turki, bangsa Turki ini mendampingi Islam. Bahkan kekhilafahan Islam terakhir ditutup oleh di era bangsa Turki ini. Maka banyak yang seharusnya bisa kita gali ya, bukan hanya dari segi pariwisatanya saja, bahkan dari segi keilmuan ya. Di Turki ini sebenarnya sangat banyak ulama-ulamanya yang sangat terkenal dan sangat berpotensi untuk diambil sanad keilmuannya sebenarnya sangat banyak. Tapi itu tadi karena memang dulunya ketika Turki berubah menjadi republik, semuanya itu yang berbau Islam, semua yang berbau ke Arab-Araban harus dipendam. Tapi saat ini Turki mulai bangkit dan semoga itu menjadi titik awal kebangkitan kita umat muslim. Baik, alhamdulillah teman-teman, sekian penjelasan dari Syekh Rizky tentang siapakah itu Syekh Syamsuddin, bagaimanakah lahannya diwakafkan, dan bagaimana bangsa Turki dan bagaimana guru spiritualnya Muhammad Sultan Al-Fatih ini bisa menjadi salah satu guru atau syekh penting, punya peran penting dalam penaklukan Konstantinopel. Mungkin cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Karena perjalanan ke sini tidak mudah. Perjalanan sini kita butuh panjang, perjalanan yang sangat luar biasa. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan wal akhir, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.